sebentar. Dengan terpaksa, semoga Allah membalas semuanya. Caci maki, bahkan Pak Lurahnya pun tidak suka gitu. Harap Pak RT adalah perangkat dari Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu. Sampurasun rampes. Selamat datang kembali di channelnya Anang Patir. Kali ini kita akan membahas seorang ibu-ibu yang mana di Kalibaru itu adalah warga dari Tegal. Nah, si ibu ini apa ya, kiosnya itu dibongkar ya. Ada pembongkaran nama apa, ada surat ada seorang ibu-ibu, di mana seorang ibu-ibu ini negosiasi lah katanya gitu. Jangan buru-buru gitu ya. Nah, dibongkarnya itu jangan buru-buru. Ini baru berapa, kasih tempo lah sebulan gitu, bla 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 bla. Sedangkan gitu ya. Sedangkan yang mau di normalisasi itu harus berjalan cepat gitu ya. Nah, si ibu ini ngotot gitu ya, pengen, kayaknya ini si ibu ini pengen apa namanya, apa itu namanya ya, ya pokoknya intinya si ibu ini minta ganti rugi lah pokoknya gitu ya, buat bekas bangunan yang telah dibangunnya gitu ya. Si bapak ini tanya lagi sama si ibu ini, apakah ibu menempati ini ada izin, apakah dagangnya ibu ada izin, apakah ini tempat siapa gitu ya. Pokoknya seru ya. Nah, sebelum ke pembahasan itu, kita akan lihat dulu normalisasi di Kalibaru ya. Pokoknya mantap itu, Bapak Aing itu mantap pokoknya ya, gak ada duanya gitu ya. Oke, kita langsung aja kita lihat perkembangan di normalisasi di Bekasi ya, seperti apa. Cekidot. Oke teman-teman, kali ini wih, cantik banget pemandangan di Kali Gabus ya. Udah, ini lagi ini sudah tahap pemasangan seat apa namanya, seat pil, pokoknya pemasangan seat pil ya. Ini ada channelnya dari Kang Heru Bakma ya. Kita akan lihat seperti apa penampakannya. Oke, cekidot.
Hai guys. Nah, mantap kan? Ih, keren. Nah, bagi para masyarakatnya itu harus sadar diri ya. Jangan membuang sampah sembarangan lagi, apalagi membuang sampah ke kali gitu ya. Ini udah dipercantik sama Bapak Aing gitu ya. Sekarang kita akan sekarang mah harus sadar diri ya pada masyarakatnya, harus gotong royong gitu ya, jaga kebersihan dan selainnya gitu, supaya si kalinya itu lebih cantik, enak dipandang dan dijauhi dari kebanjiran ya. Oke, next. Sebelum ke pembahasan yang tadi ya, kita akan melihat di mana ada premanisme, sebuah apa namanya, pokoknya ada masyarakat yang cekcok sama aparat. Nah, di sana pembongkaran apa itu ya, pembongkaran seperti yang dicor gitu, pembongkaran coran tapi di atas kali gitu ya, lebar banget gitu. Kita akan lihat ya seperti apa peristiwanya gitu ya, biar gak penasaran. Nah, kali ini ada preman lagi nih Bang Jago ini. Ini dari channelnya My Warman ya, mengabarkan ada peristiwa di mana sedang pembongkaran di apa itu ya, pembongkaran di kali PJT pokoknya ya. Nah, si preman tua ini katanya belum menerima kompensasi katanya gitu, yang nominalnya itu 10 juta. Datanglah Pak Lurah, terus Pak Lurah memberikan apa itu namanya ya, pokoknya memberikan apa yang terjadi saat pembagian gitu ya. Enggak, itu datanglah Pak RT. Waduh, pas peristiwa datangnya Pak RT, yang malah diserang itu Pak RT-nya gitu ya. Tapi ini tidak ada suaranya katanya, soalnya si suaranya itu soundnya agak nggak kerekam gitu, cuman ada videonya doang gitu. Tapi ini Kang Maiwarman ini menjelaskan gitu detailnya seperti apa gitu ya. Kita akan lihat, oke? Seperti apa detailnya gitu ya. Pak Kadesnya datang ini nih, menjelaskan kronologinya gimana, kepada siapa gitu ya. Pak Kades ini menjelaskan detail gitu tentang kompensasi ini. Kita akan coba mendalami lebih dalam lagi ya. Oke, cekidot. Jadi dia harus membayar berarti 2 kali gitu loh. Padahal di sini untuk satu nama, yaitu satu bangunan, misalkan ada 2 bangunan ya pun tetap akan dibayar satu nama itu gitu loh. Nah, di sini banyak warga-warga yang benar, yang netizen, kebanyakan orang-orang pendatang yang termasuk bapak ini pun bukan orang asli sini, dia orang pendatang. Dia baru eksis di sini tahun 2010 katanya. Saya lupa, pokoknya sekitar tahun 2000-an. Jadi dia bukan orang asli sini, dia datang ke sini mengadu nasib dan dia bagus gitu nasibnya. Ya, bahkan dia bisa membuka mempunyai
mempunyai sesuatu yang lebih banyak lah daripada orang yang lain yang ada di sekitarnya. Di sini Pak Lurah benar-benar sabar menjelaskan secara persuasif, secara damai, tapi Bapak ini terus menekan bahwa dia harus bertanggung jawab dan dia harus memberi kompensasi kalau ingin membongkar bangunan yang sebelah kiri ini. Aduh, Bang Jago. Atas dasar apa gitu ya? Anda itu haknya apa gitu? Mau mempersulit gitu ya? Aduh, kacau. Sedangkan si bapak ini sudah tahu salah, malah minta ganti rugi gitu ya. Emang dasar botak. Lihatlah dirimu, masa ada cewek. Aduh, kacau ini. Nah, setelah itu datanglah Pak RT. Nah, setelah ini datanglah Pak RT. Nah, setelah datangnya Pak RT langsung dimaki-maki. Ya, kamu harus bertanggung jawab. Sambil mengeluarkan kata binatang gitu ya. Kita akan lihat, yuk cekidot. Pak RT datang juga. Nah, disinilah Pak RT menjelaskan kepada Bapak yang mempunyai kuncir dan kepala botak ini. Saya tidak menyebutkan namanya karena takut nanti ada sesuatu di belakangnya. Tapi kalau mau konfirmasi bisa datang ke sana sendiri. Siapa nama Bapak ini? Jelas di sini Bapak ini marah-marah kepada Pak RT karena dia merasa dia tidak menerima uang itu. Sama dia menjelaskannya juga seperti itu kepada Pak RT, dan Pak RT disuruh bertanggung jawab untuk menggantikan kompensasi yang tidak diberikan dari provinsi. Jelas Pak RT tidak terima karena merasa itu bukan tugasnya dia untuk memberi mengganti rugi ya. Jadi Pak RT di sini merasa ini orang nggak masuk di akal. Nah, dia Bapak yang botak ini nunjuk-nunjuk sampai mengeluarkan kata kasar dan menyebut binatang kepada Pak RT. Nah, di sini Pak RT tetap sabar dia. Nah, akhirnya warga yang mendengarnya itu di sini tidak senang karena RT-nya dicaci maki, bahkan Pak Lurahnya pun tidak suka gitu. Karena Pak RT adalah perangkat adalah petugas juga dulu dari Gergetan. Udah, keroyok aja. Greget lihatnya. Botak ini haknya apa gitu ya. Udah tahu salah ngotot lagi minta ganti rugi gitu ya. Kacau. Jadi si Bapak ini, Bang Jago ini mau minta ganti rugi yang lebih, padahal udah dikasih loh yang 10 juta itu. Mau minta lagi katanya berdasarkan ada dua gitu ya, atas dua nama, yaitu istrinya dan si botak ini gitu. Kacau dunia ini ya. Indonesia. Ya udah, next kita langsung ke pembongkaran dari Kali Gabus ya, yang sedang viral si ibu-ibu dari Tegal gitu ya, jauh-jauh dari Tegal gitu, merantau ngadu nasib ya, ujung-ujungnya dibongkar juga. Padahal udah lama gitu ya menempati itu. Jadi pemerintah setempatnya itu tidak tidak melarang gitu ya. Tidak ada tindakan dari pemerintah setempat. Oke, next kita akan lihat yuk seperti apa.
Nah, kali ini kita akan membahas ibu-ibu yang tadi itu, dimana ibu-ibu ini dari Tegal jauh-jauh merantau gitu ya, ngadu nasib ke Bekasi. Ya alhamdulillah gitu, sukses sampai mempunyai 2 ruko gitu ya. Suaminya sama istrinya itu masing-masing punya tempat gitu. Kasatpol PP ya, 174 kios kali baru segera dibongkar. Nah itu, ini dari Kang Yudi Potret menjelaskan kronologinya dulu ya, kita akan lihat. Nah, ini tuh suaminya ya yang dagang sate gitu. Ditanya, oke lah, baiklah, tapi ada kompensasinya di mana gitu ya. Sedangkan si bapak ini dari Tegal, belum punya KTP Tegal, terus jauh-jauh dari Tegal, gimana mau dapat kompensasi gitu ya. Bapak ini kalau mau dapat kompensasi ya harusnya jadi warga Jawa Barat dulu gitu, atau warga setempat situlah minimal gitu ya. Jangan mau dapat kompensasi kayak gitu ya. Kita akan lihat yuk suaminya seperti apa. Bapak Roma, ya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Surya Wijaya, Kasatpol PP Kabupaten Bekasi. Ya. Ya, Bapak sebelumnya dari desa sudah ada pemberitahuan? Kemarin udah dikasih itu Ya. tanggal 17 Ya. pemberitahuan untuk ini. Ya, oke, sudah tahu. Ya. Kalau ini akan ada penertiban, mau akan ada normalisasi, sudah tahu ya? Ya, Sudah tahu? sudah tahu. Ya, berarti Bapak mulai hari ini harus sudah siap-siap ya. Hari ini kita ada surat himbauan dari kami dan Bapak membuat surat pernyataan membongkar sendiri. Ya. Pernyataan. Nah, baru nanti masuk peringatan ke-1 3 hari, peringatan 2 2 hari, peringatan 3 1 kali 24 jam, 1 hari. Nah, setelah itu pemberitahuan ya. Pemberitahuan pembongkaran. Batas akhir itu pemberitahuan pembongkaran jangan sampai besoknya, ya. Oke? Tanggal berapa kira-kira Pak? Ini tanggalnya kalau hari ini Bapak tanda tangani, ya sudah. Pokoknya mau ditandatangani mau tidak, Bapak terima atau tidak, kami akan proses tahapan berjalan. Berarti hari ini himbauan dan surat pernyataan, ya. Besok peringatan 1 3 hari, ya. Kemudian peringatan 2 hari, peringatan 3 1 hari, pemberitahuan pembongkaran 1 hari. Enggak, kira-kira mampu dapat kompensasi nggak? Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Ya maksudnya jangan sama diusir-usir aja, kasih kompensasi berapa Bapak gitu kan. udah berapa lama usaha di sini? Saya di sini tahun 2000. 2000. Pemerintah minta enggak untuk Bapak sewa atau apa? Kan enggak. Enggak, cuman dapat arsip bulanan aja dari RT. Apanya? Ini apa? Uang keamanan dari RT. Ah, itu mah kan supaya Bapak aman. Ya kan? Ya Bapak bayar pajak juga enggak? Bayar pajak mah rumah makan enggak? Enggak kan? Itu baik banget pemerintah sama Bapak. Ya. Sama Pak Rohman yang ganteng. Mana saya baru bangun itu Pak. Bapak dari Tegal kan? Iya, dari Warungnya banyak. Oke nanti ya. Pokoknya yang penting Bapak sebelum pembongkaran ini Pak atau saya nanti masih kepake. Ya. Iya. Sebelum hari pembongkaran harus sudah. Ya kalau kira-kira yang nggak kepake nggak apa-apa, saya bantuin bongkar. Gitu ya. Oke Pak Rohman. Yaudah. Iya. Mana lagi ngelawan pemerintah susah. Iya. Programnya. Bukan ngelawan Pak Rohman. Oh ya Pak Rohman kan masyarakat. Enggak, saya mau mempertahankan itu aja, kalau dapat kompensasi kan enggak buat ongkos-ongkos pulang, Iya. kontrak. Iya. Gitu. Oke Pak Rohman. Ya. Oke. Ya. Surat himbauan. Ini surat himbauan ya Pak. Nanti Bapak didata oleh anggota kita ya. Surat himbauan dari Satpol PP. Saya dari Kasatpol PP Kabupaten Bekasi. Bapak pegang. Foto dulu dengan saya. Ya. Oke. Foto. Ya. Ya.
Oke. Hmm, suaminya itu sudah menerima ya dengan lapang gitu ya. Nah, si istrinya itu tidak menerima. Jadi si istrinya itu tidak mau menerima gitu ya. Pengen dapat kompensasi gitu. Sedangkan Anda itu warga luar Jawa Barat. Aduh, ibu. Makanya ngurus KTP dulu ya. Malah bikin domisili. Aduh, kacau ini ibu. Gimana gak diperhatiin gitu ya di Jawa Barat ya, pantesan aja. Makanya itu ya, kalau mau diperhatiin di Jawa Barat harusnya punya KTP Jawa Barat gitu ya. Kesal juga ini lihat si ibu yang ini. Oke, kita lihat yuk, cek it out. Saya PP Kabupaten Bekasi, Bu. Oh, dari Satpol PP langsung. Iya, Satpol PP. Iya. Saya kepalanya, Bu. Iya, kenapa ya, ini ada apa ya? Ini kan Ibu sudah ada yang datang orang desa kan? Iya, tapi kan himbauannya dari Kalibaru ke sana, Pak. Ya, enggak. Saya. Sekarang yang menghimbau saya sendiri. Oh. Dari satuan Berarti polisi. surat yang dulu-dulu nggak? Hah? Yang kemarin dibagi nggak? Ya, Nggak guna? berlaku juga. Berlaku juga? Iya, kan ini pemerintah desa, Bu. Ya kan? Iya, iya. Satu kesatuan. Tidak berbeda. Ya kan? Terus gimana ini himbauannya? Himbauannya? Saya datang ke sini yang pertama, tadi Iya. Ibu udah tahu nama saya Surya Wijaya, Bu. Iya, Kasatpol PP Kabupaten Bekasi. Iya. Ibu dengan Ibu siapa tadi? Ibu Rahmat. Ibu? Rahmat. Iya, suaminya ada? Iya, lagi pergi. Lagi pergi. Iya. Iya. Ibu aslinya mana? Jawa. Jawanya mana? Tegal. Orang Tegal. Iya. Ya, sama tadi sama Pak Rahmat itu ya, sebelah Iya. sana ya. Oh, berarti sama ya? Iya. Itu suaminya? Iya. Oh, iya. Masih di iya, Tadi kan? suaminya sudah paham. Nanti yang tanda tangan suaminya ya. Ya. Maksudnya biar saya dengar sendiri. Ya, biar dengar sendiri, Iya, Ibu. bagaimana ya? Yang pertama tadi saya bilang, ya, Iya. kita pembinaan, sosialisasi dan pendataan. Iya. Kenapa saya door to door? Karena memang efektif, kapan saja, di mana saja, waktunya efektif, ya. Iya, terus? Jadi hari ini kita akan memberikan seperti yang saya berikan kepada suaminya, surat himbauan, Iya. surat pernyataan. Iya. Nah, Pernyataan apa itu? ya, membongkar sendiri, Bu. Membongkar sendiri. Ya, Jangka waktu? ya, tengah waktunya Ibu nggak boleh lebih 3 hari, tapi kita setelah itu ada surat peringatan, Bu. Kok cepet banget, Pak? Ya, nanti dulu bisa saya itu, jelaskan. Tadi suaminya udah, ya. Aduh. Setelah itu 3 hari peringatan pertama, Ya. peringatan pertama 3 hari, peringatan 2 hari, peringatan 3 1 hari, surat pemberitahuan pembongkaran berapa? 1 hari, ya. 3, 2, 1, pemberitahuan pembongkaran 7 hari lagi, siap-siap. Ini kan Berarti cepat, tanggal ya. berapa? Tanggal berapa? Ya. Sekarang tanggal berapa? 21. Berarti tanggal 28. 28. Sekarang tanggal 28 berapa? eksekusi, 28 Aduh, eksekusi. sekarang tanggal berapa? 21. 21. Hitungnya dari 22. 22. Ya kan? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 ini baru pemberitahuan pembongkaran. Kalau tanggal 28-nya hari Sabtu atau Minggu, kita ke Senin. Hari Itu Senin. nggak ada itu. Apa dilebihin hari apa gimana? Saya beres-beres, Pak. Kan- Tolonglah, Pak. Jangan buru-buru begini, Pak. Ibu sekarang sudah saya kasih tahu. Ya, Bu, ya. Makanya kan saya datang ke sini kasih tahu Ibu. Bukannya saya ngeyel, tapi Ya, jangka yang waktunya menentukan itu dilebihin. aturan tuh ya. Yang Saya mau digusur, tapi jangka waktunya jangan terlalu cepat, Pak. Saya udah benar. Saya mau digusur, tapi jangan terlalu cepat begini. Belum cari tempat lagi, belum di mana lagi, Pak. Pokoknya Ibu nanti pada saatnya Ibu sekarang menolak pun, nanti menolak pun, Berarti orang tinggi nggak dengarnya orang bawah dong, Pak. saya sudah mendengar, Bu. Ini tanah apa, Bu? Pengairan, saya mau Pengairan. digusur, tapi jangan terlalu Ibu bayar pajak lebih-lebih. nggak? Ibu bayar pajak nggak? Bayar pajak nggak, saya tanya. Enggak. Nggak. Bangunannya ada izinnya nggak?
Nggak ada. Usahanya ada izinnya nggak? Ada domisili. Oh, domisili itu bukan izin. Apa itu? Itu kan cuma ya. Saya mau digusur, tapi jangka Sekarang waktu paling itu- sedikit sebulan dah. Ibu bayar Jangan terlalu PJJ itu, Pak. -nya. Itu pajak rumah makan bayar kan? Oh, itu begitu mah. Lah iya. Sekarang pemerintah kurang bagaimana baik. Katanya tadi nggak benar. Jadi Kalau jangka waktunya terlalu cepat. Kita mau berangkat. Mau, tapi jangka waktunya itu. Kalau tidak ditentukan semau maunya warga semuanya mau maunya. Oke, Ibu sudah sepakat semuanya. Selamat dulu. Oke. Berarti orang ini nggak mendengar orang yang rendah ini mah. Saya dengar Bu. Nah kalau saya pertanyakan izinnya adakah? Saya tanya. Ibu di sini tanah negara sudah berapa lama menempati? Ya kan? Jangka waktu sebulan, saya baru nyari tempat lagi. Segini mas susah Mulai dari banget. sekarang sudah terjadi. Astagfirullahaladzim, berapa hari aku nggak bisa Pak. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Ini bangunannya ini aja punya ibu. Iya, Satu tempat. saya mau digusur, tapi jangka waktu dari 17 sampai 28. Ini kita mau kasih surat himbauannya ya ibu. Sekalian tadi udah ngobrol kan. Ibu Namanya bersedia ini terpaksa. bersedia tanda tangan? Ya sinilah, Sebentar. dengan terpaksa. Semoga Allah membalas semuanya. Dengan terpaksa, semoga Allah membalasnya. Aduh. Ibu. Nah, sesudah ini kita akan lihat apa itu kalinya itu tertutupi ya, tertutupi reruntuhan gitu ya. Oh ini nih kalinya nih. Kalinya ada di Ulu. Iya. Ini yang disebut mereka Kalimati ya. Kalimati. Jadi kita sore ini kedatangan Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi ya. Gimana gak mau banjir setinggi atap gitu ya, kalau kalinya itu diuruk gitu, ditimbun, kacau ini ya. Semoga aja kalinya bisa lebih bersih lagi, lebih dipercantik lagi ya, dan masyarakatnya harus sadar ya, tidak membuang sampah ke kali lagi ya. Semoga aja gitu tidak ada kejadian banjir lagi. Oke, terima kasih semuanya yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga tontonan ini bermanfaat gitu ya. Yang belum like dan subscribe-nya dimohon supportnya ya, agar lebih semangat terus mengupdate berita viral lainnya tentang KDM ya. Oke, terima kasih semuanya. See you next. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.